Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karunisa dengan NIM B1B2220075. Saya dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Unja. Di sini saya akan memaparkan tentang parlementer yang gagal dan yang berhasil. Yang berhasil itu parlementer di negara Singapura dan yang gagal di negara Finlandia. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang sistem parlementer yang berhasil dan gagal. Yang berhasil itu negara Singapura dan yang gagal itu negara Finlandia. Sistem parlementer itu memegang kendali atas pemerintahan. Mereka itu memiliki pemimpin atau perdana menteri dan bisa menjatuhkan. Dia kalau nggak puas, presiden atau raja hanyalah simbol. Beberapa dengan sistem presidensial, di mana presiden punya kekuasaan sendiri, dan gak langsung dikontrol oleh parlemen. Yang pertama, parlemen yang berhasil itu negara Singapura. Negara Singapura tuh punya sistem pemerintahan yang unik, namanya Republik Parlementer. Ini kayak sistem di Inggris, tapi bedanya ada sentuhan khusus. Bayangkan nih, di Singapura yang punya kekuatan buat bikin aturan adalah parlemen, kayak ketua DPR di Indonesia, tapi cuma satu. Anggota parlemennya dipilih oleh rakyat dan partai yang menang paling banyak kursi biasanya jadi parlemen. Nah, pemimpin di Singapura disebut Perdana Menteri. Dia dipilih oleh anggota parlemen dan punya kabinet. Yang kayak menteri-menteri di Indonesia sih, kabinet ini tuh yang membantu Perdana Menteri buat ngejalanin pemerintahannya sehari-hari. Terus ada juga pengadilan di Singapura. Tugasnya itu buat ngejalanin hukum dan menyelesaikan masalah hukum. Misalnya kasus di pengadilan, pengadilan ini harus independen, artinya nggak boleh dipengaruhi sama pemerintahan. Yang menarik di Singapura ada presiden juga. Dia kayak simbolis negara yang punya beberapa kekuasaan khusus, kayak pangkat hakim yang mengatur uang negara. Presiden juga punya peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan menjaga pemerintahan berjalan dengan. Selama ini ada satu partai yang selalu menang pemilu nih, namanya Partai Tindakan Rakyat yang disingkat dengan PAP. Jadi PAP itu yang selalu jadi pemimpin di negara Singapura. Ini yang menjadi kontroversi sih, karena banyak orang yang ngerasa nggak bebas ngomong, ngumpul, atau kritik pemerintahan karena takut sama PAP ini. Sistem pemerintahan Singapura ini juga punya sisi baik. Contohnya yang pertama, ekonomi di Singapura ini berkembang pesat
dan negara ini jadi salah satu yang terkaya di dunia loh. Singapura dikenal dengan negara yang aman dan bersih dengan tingkat kejahatan yang rendah. Singapura juga punya sistem transportasi dan pendidikan kesehatan yang lebih bagus daripada negara kita sih. Tapi ada sisi negatifnya juga sih. Yang pertama itu kurangnya kebebasan. Ini banyak orang yang ngerasa nggak bebas ngomong, ngumpul, atau ngeritik pemerintahan mereka karena takut sama PAP ini. Yang kedua, kurangnya demokrasi karena PAP itu selalu menang pemilu, jadi kayak nggak ada persaingan politik yang sehat gitu. Singkatnya aja tuh kayak sistem pemerintahan Singapura tuh berhasil buat bikin negara maju, aman, dan bersih. Tapi banyak yang khawatir tentang kebebasan rakyatnya. Itulah yang jadi perdebatan tentang sistem ini. Apakah sistem pemerintahan Singapura berhasil? Tergantung dari sudut pandang siapa yang menilai sih menurut saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang parlemen yang gagal, yaitu Finlandia. Jadi bayangkan sistem pemerintahan Finlandia itu seperti ini. Yang pertama itu presiden. Ada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Dia seperti simbol negara, kayak raja atau ratu di negara lain. Presiden tuh punya beberapa kekuasaan khusus, seperti ngangkat perdana menteri dan menteri-menteri, dan bisa nolak undang-undang yang dibuat parlemen. Tapi nggak sekuat presiden di Indonesia karena nggak punya kekuasaan utama buat bikin aturan di parlemen itu. Parlemen di Finlandia namanya tuh Eduskunta, kayak DPR di Indonesia. Tapi cuma satu anggota parlemen itu dipilih oleh rakyat. Partai itu memegang paling banyak kursi, biasanya jadi pemimpin pemerintahan sih. Perdana menteri itu juga dipilih oleh anggota parlemen. Dia yang memimpin pemerintahan sehari-hari di Finlandia. Banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kursi ini sih. Seringkali nggak ada satu partai yang menang cukup banyak buat ngejalanin pemerintahan sendiri. Sistem di Finlandia kayak menggabungin sistem presidensial dan parlementer. Presidensial lebih kayak simbol negara gitu sih, sementara parlementer punya kekuasaan utama bikin aturan. Perdana menteri dipilih oleh parlementer bergabung kepada parlemen. Sistem ini tuh berhasil ngebuat Finlandia stabil dan maju karena nggak terlalu terpusat di satu orang, tapi juga ada keseimbangan kekuatan antara presiden dan parlemen. Sistem ini juga memungkinkan banyak suara dan pandangan berbeda bisa terwakili dalam pemerintahan. Contohnya, kalau ada pemilu di Finlandia dan nggak ada satu partai yang memegang cukup banyak suara, maka beberapa partai bisa menggabung buat ngebentuk pemerintahan koalisi. Misalnya partai yang menang paling banyak bisa bergabung sama partai yang punya pandangan mirip nih, sehingga mereka punya cukup kursi buat ngejalanin pemerintahan. Sistem ini memastikan bahwa banyak suara dan pandangan berbeda biasanya terwakili dan pemerintahan. Perbedaan antara sistem parlementer Singapura dan sistem parlementer Finlandia sama-sama memiliki sistem pemerintahan publik parlementer, tetapi ada beberapa perbedaan penting. Yang pertama, peran presiden antara dua negara ini. Yang pertama itu Singapura memiliki peran lebih kuat dibandingkan dengan presiden Finlandia. Meskipun dipilih secara langsung oleh rakyat, presiden Singapura itu memiliki beberapa kekuasaan khusus seperti hak veto terhadap undang-undang,
menunjukkan hakim Mahkamah Agung dan menggunakan dana cadangan negara. Kalau Finlandia tuh memiliki peran penting simbolis, meskipun memiliki hak veto terhadap undang-undang, kekuasaannya terbatas dibandingkan dengan presiden di Singapura. Yang kedua itu ada perbedaan antara dominasi partai. Kalau Singapura tuh didominasi oleh satu partai, yaitu People Action Party yang disingkat dengan PAP, yang telah berkuasa sejak kemerdekaan tahun 1965. Bedanya dengan Finlandia memiliki sistem multipartai yang kuat dengan banyak partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen. Ini tuh biasanya menyebabkan pembentukan pemerintahan koalisi sih, dimana beberapa partai bekerja sama untuk membentuk mayoritas. Yang ketiga itu perbedaan kekuasaan parlemen. Parlemen di Singapura tuh memiliki kekuasaan penting dalam membuat undang-undang dan menguasai tindakan pemerintahan. Namun didominasi dengan PAP, parlemen cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Di Finlandia sendiri memiliki kekuasaan utama yang membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan. Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat digulingkan dengan mosi tidak dipercaya sih menurut saya. Yang keempat itu ada perbedaan antara sistem pemilihan. Kalau di Singapura tuh menggunakan sistem pemilihan tunggal, di mana setiap daerah pemilihan hanya memilih satu anggota parlemen. Sedangkan di Finlandia itu menggunakan sistem proporsional, di mana setiap daerah memiliki pemilih beberapa anggota parlemen berdasarkan proporsi suara yang diterima oleh setiap partai. Kesimpulan dari dua parlemen ini, sistem parlementer di Singapura lebih terpusat dengan dominasi satu partai dan peran presiden yang lebih kuat, sedangkan sistem parlementer di Finlandia lebih terdesentralisasi dengan sistem multipartai dan peran presiden yang lebih simbolis. Singapura adalah sebuah negara pulau yang terletak di ujung selatan semenanjung Malaysia, memiliki luas wilayah sekitar 728,3 km persegi dan penduduk sekitar 5,7 juta jiwa. Pemerintahannya adalah sebuah republik dengan sistem demokrasi parlementer dan ibu kotanya adalah Singapura. Ekonomi Singapura sangat maju dan didukung oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa keuangan. Adat dan budaya Singapura sangat beragam karena terdiri dari berbagai etnis seperti Tionghoa, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resmi di Singapura adalah bahasa Melayu, tetapi bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil juga umum digunakan. Mayoritas penduduk Singapura menganut agama Buddha, Islam, dan Kristen. Makanan khas Singapura yang terkenal di seluruh dunia adalah nasi lemak, satay, dan chili crab. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi di Singapura antara lain Marina Bay Sands, Sentosa Island, dan Gardens by the Bay. Singapura merupakan negara maju yang dikenal sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Asia Tenggara, dengan budaya yang beragam dan makanan yang lezat. Finlandia adalah negara Nordik di Eropa Utara dengan luas wilayah sekitar 338.000 km persegi. Terletak di antara Norwegia, Swedia, dan Rusia, Finlandia memiliki populasi sekitar 5,5 juta penduduk dan dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki, yang juga menjadi kota terbesar di negara ini. Finlandia adalah negara maju dengan ekonomi yang kuat dan beragam, dengan fokus pada teknologi dan industri kreatif. Adat dan budaya Finlandia dikenal dengan tradisi musik dan tarian yang khas, serta festival musim panas yang populer seperti Midsummer. Bahasa resmi Finlandia adalah bahasa Finlandia dan bahasa Swedia juga diakui. Mayoritas penduduk Finlandia menganut agama Luteranisme, namun agama-agama lain seperti Ortodoksi juga diakui. Makanan khas Finlandia termasuk ikan salmon, rye-bread, Karelian pie, dan sausages. Beberapa tempat yang wajib dikunjungi di Finlandia antara lain Lapland, tempat terbaik untuk melihat aurora borealis, kota tua Turku, yang merupakan kota tertua di Finlandia, dan Kepulauan Aland yang indah dan tenang.
Mari kita pakai analogi yang lebih hidup untuk membandingkan kedua sistem politik Singapura dan Finlandia. Bayangkan kedua perusahaan besar. Singapura menjadi perusahaan A. Jadi perusahaan ini dipimpin oleh seorang CEO yang sangat berpengaruh dan sudah memimpin selama 10 tahun. Dia dan tim manajemen inti, semua dari satu keluarga besar, memegang kendali penuh atas semua keputusan perusahaan ini. Ada dewan diskresi, yaitu presiden, tapi CEO punya kekuatan besar untuk menolak keputusan jika dia merasa perlu. Strategi perusahaan sangat terpusat dan efisien karena semua orang mengikuti arahan CEO ini. Karyawan baru direkrut dengan sangat selektif dan loyalitas kepada CEO dan keluarga besarnya sangat penting. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung kepada kemampuan visi sang CEO. Resikonya, jika CEO membuat kesalahan, seluruh perusahaan terdampak besar oleh CEO. Kita ambil contoh yang kedua, Finlandia itu anggap saja perusahaan B. Perusahaan ini punya banyak direktur dari berbagai latar belakang dan keahlian. Tidak ada satu orang pun yang memegang penuh keputusan yang diambil secara kolektif. Namun, rapat dewan diskresi dan didiskusikan panjang dengan berbagai divisi. Presiden perusahaan lebih berperan sebagai figur representatif dan simbol kesatuan, bukan mengambil keputusan utama. Proses pengambilan keputusan lebih lambat dan rumit karena membutuhkan konsensus dari berbagai pihak ini, tetapi juga lebih demokratis dan mementingkan berbagai perspektif. Resikonya itu proses pengambilan keputusan yang panjang dan rumit bisa membuat perusahaan kurang gesit dalam menghadapi perubahan besar pasar. Contoh yang konkret itu yang pertama tuh Singapura. Perusahaan A tuh mau membangun pabrik baru di lokasi yang kontroversial secara lingkungan. Tapi meskipun ada protes dari karyawan dan masyarakat, CEO tetap melanjutkan proyek karena dia yakin itu akan menguntungkan perusahaan. Presiden bisa saja keberatan, tetapi CEO punya kekuatan untuk menolak keberatan tersebut. Kalau perusahaan B itu Finlandia kan, dia tuh mau mengembangkan produk baru sebelum memulai. Berbagai divisi, partai politik itu akan melakukan riset pasar, analogi politik, analogi resiko, dan diskusi panjang untuk menentukan strategi terbaik. Prosesnya mungkin lebih lama dari Singapura, tetapi keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai faktor dan perspektif. Presiden perusahaan akan memberikan dukungan representasi perusahaan ke publik, tetapi akan ada secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan emosional. Singkatnya saja, Singapura itu menekankan efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan dengan satu pemimpin yang kuat. Sementara Finlandia menekankan partisipasi dan konsensus dengan banyak sistem punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cukup di sini penjelasan saya tentang memaparkan materi saya tentang parlementer yang berhasil dan gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.